Memang Maria itu menjadi salah satu korban dari kesalahpahaman ketika munculnya gereja Protestan. Reformator pertama-tama kayak Luther, Calvin, Zwingli masih hormat kepada Bunda Maria. Selanjutnya saya akan melanjutkan katekese ini dengan menampilkan ajaran-ajaran 5 Bapak Reformasi Protestan yaitu Martin Luther, John Calvin, Ulrich Zwingli, John Wesley, dan Thomas Cranmer tentang Bunda Maria. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Salve. Pertama-tama saya mau buat disclaimer kepada semua audiens, bahwa video ini ditujukan kepada para pengikut Kristus di dalam gereja Katolik dan kepada siapa saja yang ingin mempelajari iman Katolik dengan tulus dan jujur. Tujuannya adalah katekese untuk memperkuat iman kepada Yesus Kristus dan memberikan tambahan pengetahuan tentang ajaran Kristiani di dalam gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik, yang bersumber pada 3 pilar kebenaran yaitu Alkitab, tradisi suci gereja, dan magisterium gereja. Selain itu, video ini bersifat apologetik. Artinya, konten video ini berisi argumentasi-argumentasi yang mempertanggungjawabkan kebenaran ajaran iman Katolik. Jika Anda bukan beragama Katolik, saya tidak menyarankan Anda untuk lanjut menonton karena ajaran iman yang dijelaskan mungkin berbeda dan tidak sesuai dengan ajaran iman di dalam agama Anda. Namun jika Anda tetap ingin lanjut menonton, itu adalah hak Anda masing-masing sebagai pribadi yang memiliki kehendak bebas dan saya tidak bisa melarangnya. Jika Anda tidak setuju dengan ajaran iman Katolik yang dijelaskan di dalam video ini, tidak apa-apa. Toh, ini bukan ajaran agama Anda. Sekarang mari kita simak videonya. Damai Kristus. Saudara-saudariku umat Katolik. Dogma Maria yang lahir dan mati tanpa noda dosa adalah dogma yang paling ditentang oleh kaum Protestan, apalagi yang anti-Katolik. Dasar kekhawatirannya adalah bila Maria tidak berdosa, maka Yesus bukanlah juru selamat Maria. Pandangan mereka seperti ini sangat keliru. Gereja Katolik mengajarkan bahwa Maria membutuhkan juru selamat yaitu tiada lain adalah putranya sendiri. Ini adalah iman Katolik. Oleh karena itu, Maria telah ditebus oleh Yesus putranya dengan cara yang sangat unik. Ia telah dirancang sedemikian rupa untuk menjadi bejana yang suci yang mengandung inkarnasi Allah menjadi manusia serta memberikan daging dan darahnya untuk menjadi daging dan darah Sang Allah Putra. Logika sederhananya adalah karena Yesus adalah Allah, maka daging dan darah Yesus tidak boleh dinajiskan oleh noda dosa manusia, karena Allah adalah Maha Kudus. Oleh karena itu, daging dan darah manusia yang mengandung Yesus harus dan wajib suci tak bernoda. Maka, daging dan darah Maria haruslah suci tak bernoda. Katekismus Gereja Katolik atau KGK 508 mengajarkan sebagai berikut. Dari antara turunan Hawa, Allah memilih perawan Maria menjadi bunda anaknya. Penuh rahmat, Ia adalah sebuah penebusan termulia. Lihat dokumen Sacrosanctum Concilium atau SC 103. Sejak saat pertama perkandungannya Maria dibebaskan seluruhnya dari noda dosa asal dan sepanjang hidupnya ia bebas dari setiap dosa pribadi. KGK 491 mengajarkan sebagai berikut. Dalam perkembangan sejarah, gereja menjadi sadar bahwa Maria dipenuhi dengan rahmat oleh Allah. Lukas 1 ayat 28, sudah ditebus sejak ia dikandung. Dan itu diakui oleh dogma Maria dikandung tanpa noda dosa, yang diumumkan pada tahun 1854 oleh Paus Pius ke-9, bahwa perawan tersuci Maria sejak saat pertama perkandungannya oleh rahmat yang luar biasa dan oleh pilihan Allah yang Maha Kuasa karena rahmat Yesus Kristus, penebus umat manusia, telah dibebaskan dari segala noda dosa asal,
DS 2803. Catatan, DS atau Denzinger's Konmetzer, kumpulan definisi dan pernyataan gereja mengenai ajaran iman dan moral. KGK 492 mengajarkan sebagai berikut. Bahwa Maria sejak saat pertama ia dikandung, dikaruniai cahaya kekudusan yang istimewa, Lumen Gentium atau LG56, hanya terjadi berkat jasa Kristus, karena rahmat putranya, ia ditebus secara lebih unggul, LG53. Lebih dari pribadi tercipta yang manapun Bapa memberkati dia dengan segala berkat rohnya oleh persekutuan dengan Kristus di dalam surga. Efesus 1 ayat 3. Allah telah memilih dia sebelum dunia dijadikan, supaya ia kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Bandingkan Efesus 1 ayat 4. KGK 493 mengajarkan sebagai berikut. Bapak-bapak gereja timur menamakan Bunda Allah yang suci sempurna atau Panhagia. Mereka memuji dia sebagai yang bersih dari segala noda dosa, seolah-olah dibentuk oleh Roh Kudus dan dijadikan makhluk baru, LG56. Karena rahmat Allah, Maria bebas dari setiap dosa pribadi selama hidupnya. Berikut ini saya tampilkan video seorang Protestan yang sangat anti-Katolik. Dia menyerang iman Katolik yang meyakini Bunda Maria tidak berdosa. Orang ini sampai-sampai menggunakan kata-kata yang tidak pantas. Ia bahkan menyamakan gereja Katolik dengan sekte sesat Saksi Yehova dan agama Islam dalam hal kesesatan. Padahal semua yang dia katakan dalam videonya ini sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh 5 orang Bapak Reformasi Protestan terkait Bunda Maria. Artinya semua tuduhan kesesatan yang dialamatkan ke gereja Katolik, tanpa dia sadari dialamatkannya juga kepada para Bapak Reformasi pendiri Protestan. Setelah video orang ini, saya akan tampilkan video dari Bapak Bambang Nursena yang mengajarkan bahwa jika terkait Bunda Maria, ajaran-ajaran Protestan kontemporer saat ini sudah begitu jauh tersesat dibandingkan dengan ajaran para Bapak Reformasi Protestan. Selanjutnya saya akan melanjutkan katekesi ini dengan menampilkan ajaran-ajaran 5 Bapak Reformasi Protestan yaitu Martin Luther, John Calvin, Ulrich Zwingli, John Wesley, dan Thomas Cranmer tentang Bunda Maria. Mari kita simak video si penyesat ini yang namanya Almofu. Namun sebelum itu, tekan tombol like, subscribe, dan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan video-video dari Katolik Harus Tahu dan tim kami semakin bersemangat membuat video-video apologetik Katolik. Silahkan simak videonya. Nah, itu tadi video si mulut penuh hujat yang namanya Almofu. Dia dengan teganya menyebut Bunda Maria dengan sebutan bukan hanya pendosa tetapi juga bejat total. Mari kita dengarkan renungan berikut ini terlebih dahulu. Setiap orang yang mengaku murid Kristus seharusnya mengakui, menghormati, dan menerima Bunda Maria sebagai ibu mereka sendiri. Ini penting karena merupakan salah satu wasiat Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tidak menerima, tidak menghormati, melupakan, bahkan menista Bunda Maria justru akan menyakiti hati Tuhan. Ingat, dengan mengatakan, "Aku tidak butuh Maria, aku hanya butuh Yesus," itu sangat menyakiti hati Tuhan Yesus. Sama saja ketika seorang suami bertemu dengan ibu dari istrinya, lalu ia berkata, "Pergilah kau ibu, aku tidak butuh kau, aku hanya butuh anakmu karena dia istriku, pergi." Bayangkan betapa hancurnya hati istri Anda. Atau seorang istri bertemu dengan ibu dari suaminya, lalu ia berkata, "Pergilah kau ibu, aku tidak butuh kau, aku hanya butuh anakmu karena dia suamiku, pergi, kau tidak ada apa-apanya." Bayangkan betapa hancurnya hati suami Anda. Begitulah kira-kira yang Yesus rasakan ketika setiap hari ada muridnya yang mengolok-olok, menertawai, menghina, bahkan menista ibunya. Tentang posisi Maria. Memang Maria itu menjadi salah satu korban dari kesalahpahaman ketika munculnya gereja Protestan. Reformator pertama-tama kayak Luther, Calvin, Zwingli,
masih hormat kepada Bunda Maria. Tapi produk Protestan modern, Maria semakin hilang. Ya. Tapi kalau di kalangan gereja-gereja kuno, baik itu Ortodok maupun Katolik, sampai sekarang masih dipertahankan sekalipun pemahamannya juga berbeda. Ada perbedaan lah tentang Maria Immaculata, Maria Immaculata in Conceptio itu, tapi tidak usah kita bahas sekarang. Tapi kalau sampai Maria dimasukkan dalam ketuhanan, itu salah. Itulah yang dikritik oleh Al-Quran sebetulnya. Dan itu bukan ajaran Katolik, bukan ajaran Ortodok, bukan ajaran Protestan. Itu ajaran aliran sesat Koliridianisme yang tumbuh di dunia Arab sejak abad ke-4 Masehi. Dan bapak-bapak gereja sudah mengkritik ajaran itu, Maria yang masuk dalam ketuhanan. Itu dikritik oleh Epifanius dari Salamis. Dan itu menekankan Maria itu harus dihormati. Tapi Maria itu bukan Tuhan. Yang kita sembah hanya Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudariku umat Katolik, mari kita simak pengajaran dari para pendiri gereja Protestan tentang Bunda Maria. Memang benar bahwa para bapak reformasi juga menghormati Maria. Banyak orang tidak menyangka bahwa sebenarnya para pendiri gereja Protestan sesungguhnya juga menghormati Bunda Maria. Bahkan bisa dikatakan, jika membaca tulisan-tulisan mereka, kita bisa menemukan, para bapak reformasi ini menerima hampir semua ajaran pokok gereja Katolik tentang Bunda Maria dan menganggap ajaran-ajaran ini sangat alkitabiah dan mendasar untuk iman Kristiani yang historis. Berikut ini beberapa cuplikan ajaran mereka, seperti yang saya kutip dari buku karangan Robert Payesko. Robert Payesko, The Truth About Mary, Volume 1, Santa Barbara, Queenship Publication, 1996, page 1, 51-58. 1. Martin Luther, tahun 1483 sampai 1546. Berikut ini adalah pengajaran Martin Luther tentang Bunda Maria. Yang pertama tentang Maria Bunda Allah. Tentang dogma Maria Bunda Allah, tokoh utama reformasi Protestan ini mengajarkan sebagai berikut. 1. Dia secara benar disebut bukan hanya Bunda manusia, tetapi juga Bunda Allah. Pastilah bahwa Maria adalah Bunda dari Allah yang sungguh dan sejati. Khotbah tentang Yohanes 14 dan 16. 2. Manusia telah menjejalkan semua pujian Maria ke dalam frase tunggal, Bunda Allah. Tak seorang pun dapat berkata sesuatu yang lebih besar tentang dia, meskipun ia mempunyai lidah sebanyak daun-daun di pohon. Komentar tentang Magnificat. 3. Rasul Paulus, dalam Galatia 4 ayat 4, mengatakan, Tuhan mengutus anaknya, yang lahir dari seorang perempuan. Perkataan ini yang kupegang sebagai kebenaran, sungguh-sungguh menegaskan dengan teguh bahwa Maria adalah Bunda Allah. See Martin Luther, Weimar edition of Martin Luther's works, translated by William J. Cole, 50, page 592, line 5. 4. Konsili Efesus tidak menyampaikan sesuatu yang baru tentang iman, tetapi telah memperkuat iman lama, melawan kesombongan baru Nestorius. Artikel iman ini, bahwa Maria adalah Bunda Allah, sudah ada di dalam gereja sejak awal dan bukan merupakan kreasi baru dari konsili, tetapi presentasi dari Injil dan Kitab Suci. See Martin Luther, Weimar edition of Martin Luther's works, English translation by J. Pelican, St. Louis, Concordia, Volume 7, 572. 5. Maria layak disebut tidak saja sebagai Bunda manusia, tetapi juga Bunda Allah. Adalah pasti bahwa Maria adalah Bunda dari Allah yang nyata dan sejati. See Martin Luther, Weimar edition of Martin Luther's works, English translation by J. Pelican, St. Louis, Concordia, Volume 24, page 107. Bersambung ke bagian kelima. Anda akan bertemu dengan pengajaran bapak-bapak pendiri Protestan seperti Martin Luther, John Calvin, Ulrich Zwingli, John Wesley, dan Thomas Cranmer.
Tidak seperti Al-Mawfu si mulut hujat, para pendiri Protestan ini justru sangat menghormati dan memuliakan Bunda Maria. Mereka tetap mengikuti ajaran Gereja Katolik terkait Bunda Maria. Tetap ikuti channel Katolik Harus Tahu. Tuhan Yesus memberkati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang